ila umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Allah lah ya kita dapat diberikan rahmat, kemudian hikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yaitu dalam baca Tanah Air Cinta Al-Quran. Ini merupakan kajian khusus muslimah dan khususnya kali ini kita akan membahas tentang kitab ringan Riyadus Shalihin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti ya dari guru kita tercinta. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang akan memberikan jalan terang bagi kita semua dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya nih Bunda-bunda soleha? Semoga senantiasa dalam Alhamdulillah, lindungan Allah Subhanahu sehat. wa taala ya, Alhamdulillah. Bun. Alhamdulillah. Semoga. Ya, baik. Mudah-mudahan juga di dalam kajian Taca ini kita semua dapat diberkahi bersama ya dalam menimba ilmu Amin, dan amin, memelihara Allahumma amin. ukhuwah Islam. Karena guru kita Amin. juga pernah ya mengingatkan pada kita bahwa jalan menuju surga itu sangat dekat. Jangan jauh-jauh nih. Ngapain ya kita ya? Selain mendekatkan diri sama Allah, salah satunya adalah mengikuti kajian ilmu gitu ya. Salah satu kajian ilmu tersebut yang tepat untuk kita yaitu di kajian Muslimah Taca tentunya. Baik, kepada yang terhormat tentu saja Ustadz Ridho Abdul Fatah LC selaku pemateri kajian Riyadus Shalihin, apakah sudah hadir di sini? Ya, mungkin beliau masih bersiap-siap ya. Tentu saja saya juga ingin menyapa kepada founder Taca Tanah Air Cinta Al-Quran yang sama-sama kita sayangi, Bunda Sufi Andarini. Bunda Sufi sehat? Semoga Alhamdulillah. senantiasa selalu disayang Allah ya Bunda Sufi ya. Juga tentunya bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama doakan juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah angkat sakitnya dan diberi kesehatan seperti sedia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kehadiran kita semua di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal solih dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Amin. Amin, Baik Allahumma amin. bunda-bunda, saya cek terlebih dahulu ya, apakah Ustadz sudah hadir di sini? Bunda Anis juga mungkin boleh ngecek ya Ustadznya apakah sudah ada di sini. Kalau belum, mungkin Bunda Sufi ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu selaku founder Taca. Ya, terima kasih Bunda Liswi. Barusan ini apa katanya sudah dicolek sama Pak Budi. Kata Ustadz sudah OT. Eh, Baik, baik. Masya Allah, tabarakallah. belum masuk kan ya? Saya boleh sebentar ya, Pak Bunda Liswi ya. Jadi Ya, baik, baik. baik, terima kasih Bunda Liswi dan bunda-bunda semuanya ya. Alhamdulillah hampir 50 orang ya yang bergabung pada pagi hari ini. Mbak Kartika, terima kasih tadi sudah bersama Ar-Rahman, Kak Anis, bersama Rikot, dan bunda-bunda semuanya. Senyumnya mana bunda-bunda? Coba senyum berapa senti? 7 senti ya? 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan 7 detik, Bunda Sufi. Betul. Sebelum Ustadz apa namanya hadir nih ya, nanti saya dicolek ya kalau Ustadz hadir ya. Mumpung nih ya, mumpung kumpul nih 50 orang ya, saya mau ngingetin lagi nih. Ini saya minta maaf ya, seminggu ini nggak hadir di kajian-kajian online karena saya fokus, saya lagi masih di Jombang nih, lagi Masya Allah. ibunda tercinta gitu ya, dan nggak ada acara di Jombang ya. Saya ini sama keluarga aja. Jadi Masya mumpung Allah, Masya Allah. begitu. Sehat selalu ya Bunda Sufi untuk Iya, keluarga tercinta. Bunda Lutfi, eh, reminder nih ya sama bunda-bunda ya, karena belum di reminder lagi di grup ya. Ada Bunda Yulis hadir, hadir ya kayaknya tadi ya. Kita Apakah ada sudah hadir? ada ini ya Bunda Lutfi, tanggal Mhm. September 4, 5, 6 September kita ada gathering Taca ya, Risalah Taca perdana di Mambruk Anyer ya. Itu Ya, Bunda-bunda. Karena kalau dijelasin secara Zoom ini lebih enak ya.
gitu. Nanti mungkin ada sosialisasinya khusus untuk Rihla seperti itu ya. Tanggal 4 itu hari Kamis, bunda-bunda ya, yang kerja bisa izin hanya 1 hari saja. Karena hari Jumatnya tanggal 5 itu adalah tanggal merah, Maulid Nabi. Nah, tanggal 6 hari Nah, Sabtu. Ya, ini Masya Allah. Sebentar saya ini dulu. Apa ini? Karena saya berbeda. Oh, sudah join, belum diaksep. Ah, kok belum diaksep? Emang ada aksep gitu? udah ada Bun, Oh, sudah ada ya? sudah ada. Sudah ada. Oh ya, oke, oke. Langsung kalau gitu ke Ustadz Ridho. Terima kasih Bunda Liswi dan bunda-bunda semuanya. Baik, terima kasih Bunda Sufi. Sebentar, saya cek tadi sih yang masuk namanya atas nama Rizky, berarti timnya Ustadz Ridho bukan ya? Boleh dikonfirmasi juga, Bunda Sufi. Siapa siapa? Rizky, Rizky. timnya dari Ustadz Ridho bukan ya? Oh, sebentar. Linknya saya udah kirim bener. Bentar. Ya, sambil kita cek Ustadz apakah sudah hari di sini, boleh dibantu juga ya untuk tim manajemen Taca yang juga sebagai co-host, boleh dicek sama-sama ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada bunda-bunda yang sudah mendaftar untuk acara gathering atau rihlahnya Taca yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September 2025. Silahkan untuk menghubungi admin ya untuk melengkapi apa pembayaran atau informasi selanjutnya seperti itu karena juga informasinya kan bisa membawa keluarga tetapi ketentuannya berlaku gitu ya. Nanti seperti apa penjelasannya ini akan menjelaskan. Bagi bunda-bunda yang mungkin hadir di sini namun belum tahu nih ada gatheringnya Taca, boleh langsung daftar ya kepada Bunda Sufi atau timnya Taca gitu ya untuk mengetahui bagaimana sih info selanjutnya gitu ya mengenai Rihlah atau gatheringnya Taca. Karena alhamdulillah nanti Taca ini mengadakan gathering bukan sekedar Rihlah atau jalan-jalan semata ya. Kita akan belajar bareng nanti ada Ustaz Sony juga gitu ya. Terus juga alhamdulillahnya bertepatan dengan Maulid Nabi ya Bunda Sufi ya. Jadi kita sama-sama akan belajar, ngumpul bareng, terus juga tentunya akan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara grupnya Taca ini, Taca Muslimah. Karena saya juga senang banget ya Taca nih ternyata di seluruh Indonesia ya, bukan hanya Malang, Jombang, Jawa Timur, tapi Jakarta dan sekitarnya, bahkan ada dari mana-mana juga nih di luar daerah juga ada ya. Masya Allah banget, karena ini Taca merupakan komunitas wanita muslimah pertama nih yang saya masuk gitu ya di komunitas Taca Muslimah ini, tapi dari seluruh Indonesia. Nah, biasanya kan kalau misalnya di komunitas tertentu hanya di daerah-daerah tertentu saja gitu ya. Dan ini juga Masya Allah kegiatannya sangat banyak sekali ya. Selain ada one day one juice, kemudian juga majelis zikir dan lain sebagainya. Wah, pokoknya banyak deh nanti mungkin timnya Taca di akhir acara bisa menampilkan ya apa aja sih kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh Taca. Mungkin bagi bunda-bunda yang baru tergabung di kajian ini, tapi ternyata belum tahu nih programnya Taca seperti apa, boleh nanti gabung dengan program-program Taca yang insya Allah mungkin bunda-bunda ini sangat bermanfaat banget ya, khususnya untuk kita semua wanita muslimah gitu. Gimana Bun? Sudah masuk kah Ustadznya? Udah masuk. Sudah? Oke, saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Apakah Ustadz Ridho sudah hadir di sini? Kita cek ya bunda-bunda ya. Sebentar. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Ridho masih di mute sepertinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Bunda. Insyaallah. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz sehat semuanya. Baik Ustadz, Alhamdulillah. karena Ustadz juga sudah ada di sini, kita semua tidak sabar nih ingin belajar bareng bersama Ustadz pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung saja ya Ustadz ya, untuk Ustadz memberikan ilmunya untuk kita semua. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sama-sama dapat melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita terhadap hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tentunya itu adalah pedoman dan pegangan bagi kehidupan kita untuk bisa menghantarkan kita pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Bunda-bunda taca sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada pertemuan pagi hari ini akan membahas satu hadis yang sangat luar biasa, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga tentunya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, dengan sanad mereka kepada Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini merupakan salah seorang sahabat yang memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap dokumentasi perbuatan, ucapan, dan juga seluruh yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung saja, wabisana di masyaikhina ila Sayyidina al-Imam Yahya bin Sharafun Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardah, wabisanadihi ila Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Salatnya seorang laki-laki secara berjamaah itu lebih baik daripada salatnya dia di pasar atau di rumahnya, yang mana keutamaan salat berjamaah tersebut mengungguli 27 kali lipat daripada salat yang dia lakukan di dalam rumah. Baik. Kemudian masih dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan, wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, dan hal ini disebabkan bahwa salah satu di antara kalian apabila berwudu lalu dia perbaiki wudu tersebut, tsumma atal masjida la yuridu illa shalah, kemudian dia datang ke masjid tanpa ada niat apa-apa, ya, niatnya hanya ingin melaksanakan salat. La yanhazuhu illa shalatu, tidak ada yang membangkitkan dia berangkat dari rumah ke masjid melainkan untuk salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah satu langkah pun kecuali satu langkah tersebut menjadi wasilah diangkat derajatnya.
wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid, dan akan dihapuskan berkah langkah kaki tersebut satu dosa hatta yadkhulal masjid, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjida kana fis sholati maka fis sholatu hiya tahbisuh, dan apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala sholat selagi dia belum melaksanakan sholat. Artinya dalam momen menunggu sholat tersebut, dia sudah mulai dapat pahala sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi, dan para malaikat senantiasa mendoakan salah satu di antara kalian selagi ia berada di majelis atau di tempat duduk yang dia akan melaksanakan sholat di situ. Yaquluna, apa isi doa malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dhifi, selagi dia tidak menyakiti siapapun di dalam masjid. Malam yuhditfi, selagi dia juga tidak berhadas di dalam masjid. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita, ya. Yang mana hadis ini berbicara tentang keistimewaan, yang pertama tentang keistimewaan sholat berjamaah. Dalam fiqih disebutkan bahwa khususnya kita yang bermadhab Syafi'i, sholat fardu berjamaah itu hukumnya ada khilaf di kalangan para ulama. Satu, sebagian ulama atau fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa atau berpendapat bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya adalah sunnah yang memiliki penekanan yang lebih untuk kemudian dilaksanakan. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu bahwa di setiap kampung, di setiap desa, atau di setiap komunitas muslim harus ada yang melakukan sholat berjamaah tersebut, yang apabila tidak ada yang melakukannya, maka sesungguhnya orang-orang satu desa dan satu kampung tersebut akan berdosa. Karena definisi dari fardu kifayah sebagaimana kita ketahui, yaitu ma idza qamal ba'du saqatal haraju anil baqin. Bahwa yang namanya fardu kifayah adalah sesuatu yang apabila dilakukan oleh sebagian, maka yang lain hilang tuntutannya. Baik, terkait masalah sholat jamaah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan sholatur rajuli, sholatnya Bani Adam, kaum muslimin, ya. Baik, Ustaz, bagaimana dengan sholatnya ibu-ibu? Kita pengen dong dapat pahala ini, ya. Pengen dapat pahala seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Jangan khawatir. Meskipun di sini kalimat yang digunakan adalah kalimat ar-rajul, namun masuk ke dalamnya juga perempuan yang melaksanakan sholat berjamaah. Hanya saja para fuqaha memang memberikan rincian hukum tambahan terhadap para wanita yang hendak melaksanakan sholat ke masjid. Ya. Ada syarat tambahan. Apa syarat tambahan tersebut? Haitsu la takunu madhannatal fitnah. Wanita diperbolehkan berangkat ke masjid. Syarat pertama, tidak menjadi
penyebab fitnah. Yang kedua, labudda antakuna biizni zaujiha. Ya, dia melakukan hal tersebut atas dasar izin suami. Terkait hal yang pertama, bahwa wanita boleh ke masjid sekiranya dia tidak menjadi madonnatul fitnah, di sini juga kita perlu jelaskan lebih detail lagi. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa banyak produk hukum fikih ya yang terkait dengan masalah kewanitaan itu seringkali wanita itu seakan-akan ya terisolasi ya seakan-akan terisolasi dalam aktivitasnya ya. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab fikih klasik, haram bagi wanita kemudian pergi ke masjid apabila dia dalam keadaan tabarruj. Baik, bunda-bunda sekalian, pertama, ketika hukum Islam yang kita tahu seakan-akan mengekang wanita, itu mungkin disebabkan cara pandang kita yang keliru terhadap hukum tersebut. Kalau kita mau resapi lebih dalam bahwa sesungguhnya dalam hal ini wanita amat sangat dimuliakan di dalam Islam. Sehingga Islam itu bukan ingin membatasi gerak-gerik wanita, melainkan Islam ingin betul-betul memberikan proteksi yang lebih kepada banat Hawa, kepada kaum wanita. Perkara para ulama kemudian membuat atau memberikan hukum, ya, menyampaikan kepada kita bahwa hukumnya perempuan keluar rumah atau pergi ke masjid dalam keadaan mutabarrijat, ya, dalam keadaan yang memberikan style yang berlebih sehingga menjadi madonnatul fitnah. Ini bukan karena Islam ingin mengekang dan membatasi ruang gerak wanita, melainkan ada beberapa pertimbangan yang pada akhirnya para ulama memutuskan bahwa wanita yang ingin berangkat ke masjid harus dalam keadaan yang tidak tabarruj. Apa pertimbangan hukumnya? Satu, ketika wanita jadi madonnatul fitnah, ya, maka dia akan lebih sulit bagi dirinya untuk dia membentengi dirinya. Dalam artian gini, ya, kita semua tahu bahwa secara fisik umumnya wanita itu lebih lemah ketimbang laki-laki. Walaupun ya kita tahu ya dan kita menyadari sebagai laki-laki pekerjaan rumah tangga dan lain-lain sebagainya, itu bahkan perempuan memiliki kekuatan super yang sangat luar biasa. Sehingga muncullah narasi bahwa wanita adalah ras terkuat di muka bumi, ya kan? Bagaimana tidak? Sennya belok kiri, tapi ternyata beloknya ke kanan. Padahal sebelah kanannya udah ada kontainer lagi lewat. Tapi alhamdulillah masih bisa selamat. Baik, betul wanita bisa memiliki kekuatan secara fisik dalam hal urusan ngurusin rumah tangga, antar nyuci, nyetrika, menjemur dan lain-lain sebagainya. Tapi kita semua juga sadar bahwa ketika wanita keluar, kemudian dia berada di ruang publik, lalu menjadi pemantik api fitnah dengan dandanannya, dengan stylenya, dengan penampilannya, maka ketika ada laki-laki yang hendak berbuat jahat, ya, maka sulit umumnya bagi wanita untuk dapat memberikan perlawanan, ya, karena dia kalah secara fisik dan lain-lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika muncul pertanyaan, itu lakinya aja Pak Ustadz yang salah, ya, kenapa dia tergoda? Baik, laki-laki juga salah kalau tergoda, betul, ya, betul.
Dan kita juga mengecam laki-laki atau kaum pria yang mereka tidak bisa menghormati kehormatan wanita. Tapi kita juga mesti sadar bahwa kalau kita nggak pengen digoda, maka kita pun jangan jadi sumber fitnah. Ya, karena kaum feminis umumnya bilang begini, bebaskan saya untuk berpenampilan seperti apapun. Tapi Anda, kaum laki-laki, jangan kemudian apa istilah bahasa orang kitanya itu ya jangan terpancing lah untuk kemudian menggoda wanita dan lain-lain sebagainya. Coba logikanya kita balik, ya. Kalau Anda ingin berpenampilan sebebas-bebasnya, lalu Anda melarang laki-laki untuk tergoda, ini kan sama aja orang buka warung tapi nggak ngebolehin belanja. Yang warungnya dibuka, terus begitu ada orang yang belanja, Bu, saya mau beli. Ngapain belanja? Nggak boleh. Orang saya nggak jualan kok. Kalau nggak jualan, ngapain dibuka itu warung? Ya. Artinya kalau wanita berpenampilan, lalu kemudian nggak boleh untuk dilihat ya oleh si dianya, oleh si wanita tersebut, ya ngapain Anda berpenampilan seperti itu gitu loh. Para wanita yang membuka auratnya misalkan, berapa banyak perempuan yang mempertontonkan auratnya, dia nggak pakai hijab, ya kemudian pakai bajunya juga kadang-kadang masih bahannya masih ketinggalan di Tanah Abang, sehingga jahitnya nggak nyampe selesai. Ketika dilihat sama laki-laki, dia marah, ngomel. Laki-laki matanya jelalatan, loh, kok marah? Kan situ sendiri yang ngebuka. Ya, kecuali kalau laki-laki melihatnya di ranah, di ruang yang memang menjadi privasi dia. Di dalam rumahnya dia udah kunci, nggak boleh ada sembarangan yang masuk, terus ada yang ngintip, baru boleh marah, silahkan. Di sisi lain, laki-laki juga tetap harus menjaga pandangannya. Dan laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya juga dosa. Gitu. Nah, maka untuk menutup pintu fitnah ini, wanita diberikan syarat tambahan. Ya, diberikan syarat tambahan untuk kemudian mereka kalau mau berangkat keluar, dalam hal ini misalkan ke masjid, dipersilakan, tapi dengan catatan jangan Anda berangkat ke masjid kemudian di situ sambil memberikan atau membawa bumbu-bumbu penyedap rasa yang membuat pada akhirnya orang-orang tergoda, karena sebetulnya yang diutamakan untuk memakmurkan masjid itu adalah laki-laki yang memang secara fitrah, ya, yang memang secara fitrah laki-laki itu lebih memiliki ruang lingkup yang lebih besar dalam berbagai macam aspek kehidupan. Ini yang pertama yang perlu kita sampaikan. Dan sekarang apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa. Ya, seakan-akan wanita berangkat ke masjid cenderung lebih banyak yang bukan kita, artinya kita nggak mau sudon sama orang, tapi perilakunya kadang-kadang ini orang mau berangkat ke masjid apa mau kondangan gitu kan. Ya, mau berangkat ke masjid atau pengen pamer apa tuh namanya bulu mata tambahan, ya, mau berangkat ke masjid atau mau pamer kuku, mau berangkat ke masjid atau mau pamer skincare, yang kadang-kadang sampai di masjid itu ya sebelum sujud masih sempat gitu pakai apa namanya sunblock lah apa segala macam lah, saya nggak ngerti lah ya. Tapi ini rumah tempat kita untuk beribadah. Berapa banyak perempuan yang berangkat ke masjid alisnya kereng-kereng padahal bukan alis beneran, ya bedaknya tebel-tebel, ngapain? Hakada. Dan ini akan menjadi madonnatul fitnah, ya. Maka ditutuplah ruang itu oleh para ulama agar jangan sampai fitnah itu terjadi yang bisa juga merugikan perempuan, ya, karena secara fisik dan tenaga umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ingat, umumnya nih ya, walaupun nggak semuanya. Banyak juga yang lebih kuat perempuan tenaganya daripada laki-laki, ya. Perempuan itu tenaganya lebih kuat daripada suaminya kalau suaminya lagi nggak di rumah, ya. Kalau suaminya lagi nggak di rumah, ibu-ibu ngangkat
gas yang tabung pink juga kuat. Tapi kalau suaminya lagi ada di rumah, jangankan gas tabung pink, gas melon aja nggak kuat diangkat. Ya, nggak apa-apa, biar laki-laki ada kerjaannya. Gitu. Ala kulihal, inilah yang kemudian disampaikan oleh para ulama kepada kita. Yang kedua, kendati pun perempuan, misalkan kaum wanita, ya, diberikan syarat tambahan demikian, namun bukan berarti para wanita tidak bisa mendapatkan keistimewaan yang juga bisa didapatkan oleh Bani Adam. Satu ketika seorang wanita datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, enak banget sih jadi orang laki. Dia ada jihad, ya. Dia bisa bisa ibadah dengan jihad, bisa ibadah dengan sholat berjamaah, punya ruang akses yang lebih luas. Kita perempuan, ya, dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, dapur. Begitu-begitu aja. Mana amal ibadah kita yang lain? Bisa nggak kita seperti mereka? Hai, apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Rasulullah tidak mendiskreditkan wanita, bahkan Rasulullah memuliakan wanita. Karena dengan amalan yang sangat gampang, wanita bisa menggapai apa yang digapai oleh para kaum pria. Yang sebetulnya kalau boleh protes, ya kita nih yang protes nih, Bani Adam ini. Laki-laki ini yang protes. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu udah sholat 5 waktunya, dia jaga. Sholat 5 waktu nih Nabi bilangnya. Nggak harus ke masjid. Wa shamat syahroha. Dia puasa sebulan full. Kecuali dalam keadaan haid, dia qadha. Ya. Wa hassanat farjaha. Dia tutup auratnya. Wa ata'at zaujaha. Dan dia taat kepada suaminya dalam hal yang bukan maksiat. Apa kata baginda Nabi? Ilalaha, akan disampaikan kepada perempuan tersebut di padang mahsyar nanti, udkhuli al-jannata min ayyibabin syi'ti. Ibu-ibu, silakan mau masuk dari pintu mana aja ke dalam surga, sok mangga. Nah, mau lewat lobi timur, mau lewat lobi barat, mau lewat lobi selatan, mau lewat pintu mujahidin silahkan, mau lewat pintu soimin silahkan, mau lewat pintu para ulama amilin silahkan. Cuma 4, Bu. Ya. Puasa sholat 5 waktu, nggak harus ke masjid. Puasa nggak harus puasa sunnah. Kemudian tutup aurat, taat sama suami. Nah, silakan ibu mau masuk surga dari pintu mana aja. Ustaz, ya. Tapi kan saya pengen juga dinaikin derajatnya di surga, biar derajatnya seperti para suami-suami, ya, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang soleh. Ibu, ya, kalau suami ibu soleh, min ahlil jannah, ditinggiin derajatnya oleh Allah, ibu ngerjain yang 4 doang tadi, otomatis dibonceng sama suami. Naik miokarbu, naik ke atas. Ya, naik ke derajat yang paling tinggi. Nah, kalau suaminya min ahlin nar, kata para ulama, waliyadzubillah, mudah-mudahan suami-suami dari bunda-bunda kaca ini orang soleh semua lah. Ya, jangan sampai ada yang suaminya jadi ahli neraka. Tapi kalau ada wanita muslimah solihah, kemudian si suami tersebut min ahlin nar, waliyadzubillah, maka ibu akan tetap masuk ke akses di surga dan ibu diberikan pilihan untuk memilih menjadi istri orang soleh mana. Yang ibu nanti dengan keberkahan tersebut bisa sampai kepada derajat yang tinggi di surga. Hakada. Artinya, meskipun secara ruang aksesnya tidak sejauh jangkauan laki-laki, tapi dengan amalan yang 4 tersebut,
bunda-bunda sekalian bisa menikmati surga yang kelas mana aja. Ya, ini privilege yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tetap kita juga di dalam kajian-kajian kita yang memang di situ ada Bani Adam, ada bapak-bapak, ya kita sampaikan kepada para kaum pria, ya, tugas kita adalah naghuddu absarana. Kita jaga pandangan kita, jangan mudah tergoda kalau memang pada kenyataannya ada wanita-wanita yang berpenampilan menggugah selera, ya. Namun kita juga minta biar fair, ya, agar para wanita juga jangan menjadi sumbu yang menyala yang pada akhirnya membuat ledakan. Jadi kita di antara salah satu ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan adalah dengan kita melaksanakan apa yang sudah menjadi tuntunan syariat. Maka dari itu dikatakan sholatul mar'a fi baitiha afdol. Dalam fikih disebutkan sholat perempuan di dalam rumahnya itu lebih afdol. Wa fi hujratiha afdol, dan di dalam kamarnya lebih afdol. Dan kalau di dalam kamarnya ada mihrab seperti yang dibuat oleh Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Fatimah, jadi di dalam kamar mereka ada ruangan kecil khusus untuk ibadah, di situ afdol. Ya, di situ afdol. Hakada. Jadi tempatkanlah sesuatu pada porsinya. Namun jika memang pada akhirnya kita tetap pengen berangkat ke masjid, silahkan. Untuk para wanita dengan syarat yaitu dia, ya, jangan dandan kelebihan. Mau ngapain? Kita mau mejeng sama siapa? Allah Subhanahu wa taala nggak akan ngelihat alis. Allah nggak akan ngelihat semancung apa hidung kita. Allah nggak akan menilai kita dari seglowing apa muka kita. Allah nggak akan menilai kita dari serapi apa gigi kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hakada. Jadi demikianlah syariat mengatur kita, tujuannya juga untuk kemaslahatan kita semua, ya. Tapi Ustaz, saya udah betul-betul ngikutin tatanan fikih. Saya nggak dandan bagus-bagus, ya, biasa aja, natural aja, be myself, ya. Cukup bagi saya membersihkan wajah dengan air wudhu, lalu saya berangkat ke masjid. Masih ada juga tuh laki-laki yang nakal dan jelalatan. Itu yang salah bukan ibu, yang salah bukan bunda, yang salah siapa? Ya laki-lakinya, ya. Berarti memang dalam hal ini yang ya'tam atau yang yu'aqab, yang mendapatkan dosa adalah si pria. Jadi masing-masing ada tugas, masing-masing ada kewajiban, masing-masing ada perintah, dan masing-masing ada larangan. Wanita diperintah untuk tidak tabarruj, ya. Laki-laki diperintah untuk ghodul basar. Begitu. Jadi masing-masing ada hal yang harus dia lakukan dan ada hal yang harus dia tinggalkan. Nah, ini terkait masalah sholat berjamaah. Maka dari itu kita lihat di beberapa biladus sholihin, di beberapa negeri kaum sholihin, jarang sekali ada wanita yang ikut sholat di masjid jami'nya, ya, di masjid besarnya. Mereka sholat di rumah, ya. Baik, sholat di rumah bagi para wanita juga memiliki manfaatnya tersendiri. Di antaranya apa? Taksisut tarbiyah, memulai pondasi tarbiyah, memulai pondasi untuk mendidik keluarga, ya, memulai pondasi untuk mendidik keluarga. Karena umumnya anak-anak yang masih kecil-kecil kalau dibawa ke masjid, ya, itu kan recet, ya. Dan ini nanti kita bahas babnya tersendiri, apa hukumnya membawa anak ke dalam masjid, ya, seperti apa Islam memberikan pandangannya dan bagaimana hukumnya. Maka kendati pun kita mengantisipasi jangan sampai anak kita akhirnya dibawa ke masjid dan mengganggu kekhusyuan sholat apa segala macam, karena umurnya masih terlalu kecil, masih belum bisa untuk dinasehatin dan dibilangin.
Maka dengan keberadaan seorang ibu yang dia lakukan sholatnya di rumah, ya, si anak tersebut dia mulai mempelajari kewajiban utama dia. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat. Tapi Ustaz, kenapa enggak sebaiknya suami aja bawa anak-anak kita ke masjid untuk mereka juga belajar sholat berjamaah? Kalau memang sudah memenuhi standar dan kriteria anak tersebut bisa dibawa ke masjid, silakan. Nggak jadi masalah. Tapi kalau belum sampai kepada kriteria yang dimana di situ diperbolehkan membawa anak-anak ke dalam masjid, maka mau nggak mau kan anak tersebut harus di rumah. Kalau di rumah yang dia lihat ibunya cuma sekedar nonton sinetron, main HP, apalagi seperti ibu-ibu zaman sekarang ya, yang kebanyakan, dan saya yakin ini bukan anggota Taca Muslimat, insya Allah ya bunda-bunda nggak ada yang daftar Facebook Pro kan, ya. Bunda-bunda Taca Muslimat insya Allah jangan masuk Facebook Pro. Dan juga saya yakin, saya rasa insya Allah nggak ada yang ngonten TikTok juga lah ya. Ya, tapi kalau yang dilihat sama anak-anaknya, oh ibu saya Velocity, ibu saya main TikTok, ibu saya main Facebook Pro, dikit-dikit kamera apa namanya dihadapkan, dianya joget-joget, setel musik, jedak-jeduk, pak duduk. Baik, apa yang dilihat sama anak kita? Apa yang dipelajari dari putra-putri kita? Mereka hanya akan tahu ibunya tukang joget, tukang ngerumpi, ya, berangkat keluar rumah, beli sayur, dan nutup aurat, cuma pakai daster bolong. Tapi itu yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau dengan wanita sholat di rumah, ya, suami sholat ke masjid, kemudian di situ dia menjadikan syiar, sampai nanti batas anak udah aman untuk dibawa ke masjid, dibawa oleh ayahnya. Tapi kalau bawa anak ke masjid untuk sholat, ya, oleh sang ayah, dan anaknya terlebih dahulu dia melihat ibunya melakukan hal itu lebih mudah. Sehingga anak belajar dari orang tua. Ya, apalagi disebutkan dalam apa namanya, dalam sebuah ungkapan, al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Jadi anak belajar ruku dari ibu, belajar sujud dari ibu, ya, belajar Fatihah dari ibu, dan ini menjadi jariah yang sangat luar biasa. Dan kalau memang semua syarat-syarat tersebut dipenuhi, silahkan ibu mau berangkat ke masjid, nggak jadi masalah. Wahakada, ya. Nah, apa keutamaannya? Di sini Nabi SAW sampaikan kepada kita. Sholatul rajuli fi baitihi. Sholat seorang laki-laki di dalam rumahnya. Fil masjid, fi jamaatin. Ya, sholatul rajuli fi jamaatin. Sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah, tazidu ala sholatihi, itu akan mengungguli dari sholat yang dia lakukan fi suqihi wa baitihi, daripada sholat yang dia lakukan di pasar dan di rumah. Berapa range perbedaannya? 27 derajat. Ya. Sab'in wa ishrina darajah. 20 derajat perbedaannya. Baik. Berarti kalau gitu kita nggak boleh dong sholat di pasar, Pak Ustadz. Ya. Karena Nabi di sini bilang tazidu ala sholatihi fi suqihi. Nah, Al-Imam Ibnu Alan bilang di dalam kitab Dalilul Falihin, maksud dari Nabi bilang fi suqihi, karena umumnya pasar itu adalah area aktivitas jual beli. Ya. Dan dulu di zaman Nabi SAW, pasar itu jauh dari masjid. Karena Rasulullah ketika di Madinah itu punya pasar namanya pasar Bani Qainuqa. Ya. Baru kemudian masjidnya ada di dekat dengan rumah Rasulullah. Jadi pasar di sana murni isinya adalah toko-toko dan tempat untuk transaksi. Nggak ada masjid di dalam pasar. Nah, sekarang dengan semakin apa namanya akses yang lebih bisa kita jangkau dan lain-lain sebagainya, bahkan di pasar pun disediain masjid, disediain tempat sholat. Apakah artinya kalau kita sholat di pasar itu pahalanya cuma satu dan nggak bisa mengungguli? Jawabannya tidak. Artinya
Kalau kita sholat di pasar secara berjamaah, tetap fadilah berjamaah itu yang 27 derajat bisa kita dapatkan. Ya, bisa kita dapatkan. Walaupun di sini redaksinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang fisuk. Intinya begini, makna dari tazidu ala solatihi fisukihi wa baitihi, makna fisukihi wa baitihi, pasar dan rumah, ini menunjukkan aktivitas sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Karena umumnya orang ke pasar itu bukan buat sholat, ya. Orang ke pasar itu buat belanja, buat melakukan transaksi, buat melakukan aktivitas perniagaan, ya. Dan rumah juga umumnya dilakukan sholat sendiri. Nah, maka kalimat Nabi SAW yang ada pada hadis ini, tazidu ala sholatihi fisukihi wa baitihi, ini maknanya adalah bahwa sholat berjamaah itu lebih unggul pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Nah, di sini juga bisa kita ambil pelajaran. Bahkan sholat di dalam masjid sekalipun, kalau dilakukan secara sendiri, pahalanya tuh nggak dapat tuh pahala 27 derajat. Dan ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, seringkali kita mendapati orang udah datang ke masjid, di masjidnya udah selesai sholat, dia sholat sendiri. Nah, maka diupayakan, ya ibu sampaikan nanti kepada suami kalau dalam perjalanan, ya misalkan bunda-bunda nanti reunian, ya dianterin sama suaminya, Pak ada reunian Taca ini di Anyer, ya. Ya, berangkat dari Jakarta, berangkat dari Bogor, mampir di masjid, berangkat dari Malang, ya turun di Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta lanjut ke Anyer, mampir di rest area, mampir di masjid, sholatnya jangan sendiri, berjamaah, gitu. Walaupun di masjid itu jamaah sudah selesai. Karena kita sholat sendiri di masjid pun, kalau kita lakukan secara sendiri, nah maka pahalanya tetap satu. Nggak jadi 27 derajat. Kemudian para ulama juga bilang, ya, bagaimana dengan sholat di rumah tapi dilakukan secara berjamaah? Apakah tetap pahalanya 27 derajat? Sedangkan di hadis ini bilang tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi. Jawabannya, kata para ulama, tetap 27 derajat walaupun jamaah tersebut dia lakukan di rumah. Jadi yang harus bunda-bunda pahami adalah bahwa redaksi hadis ini, sholatul rojuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi, sholatnya laki-laki berjamaah itu mengungguli sholatnya dia di rumahnya ataupun di pasarnya dengan perbedaan margin 27 derajat. Maksudnya apa? Maksud dari hadis ini adalah sholat berjamaah dimanapun Anda melakukannya itu pahalanya lebih tinggi 27 derajat daripada sholat sendiri. Jadi gitu bunda-bunda ya. Kesimpulannya, satu, sholat berjamaah dimanapun kita melakukannya pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Ya. Yang kedua, kata para fuqaha, sholat berjamaah di rumah lebih afdol daripada sholat sendiri di masjid. Secara pahala 27 derajatnya. Bukan kita lihat dari pahala dia melangkahkan kakinya ke masjid. Ya. Yang ketiga, sholat berjamaah dimanapun dilakukan hukumnya khilaf. Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkadah. Ini dalam madhab Syafi'i saja ya. Kemudian yang keempat, buat kaum muslimat, ya, sholat di rumah inda wujudi madonnatil fitnah, ketika di situ ada kemungkinan terjadi fitnah, itu lebih baik daripada dia sholat ke masjid. Dan kalaupun memang pengen berangkat sholat ke masjid, maka syaratnya satu, jangan mutabarrijah. Yang kedua, kalau sudah bersuami harus atas izin suami. Hakada, ini sebagian dulu ya bunda-bunda sekalian untuk kajian dari hadis ini. Ini hadisnya lumayan panjang. Nanti kita ada tambahan
pembahasan di pertemuan yang selanjutnya insya Allah, ya, dari penjelasan Rasulullah wa dzalika anna ahadahum idza tawaddu'a fa ahsana wudu. Nanti kita akan menjelaskan itu insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Ini kita bahas dulu penggalan pertama dari hadis ini, yaitu tentang keistimewaan sholat berjamaah. Dan ini terakhir kita sampaikan kepada bunda-bunda sekalian, kalaupun memang di rumah pengen sholat berjamaah, ya, gimana caranya Pak Ustadz? Saya pengen sholat berjamaah di rumah. Bisa, caranya satu, dengan anak atau dengan anak perempuan, misalkan punya anak perempuan, saya tinggal di rumah berdua doang sama suami. Gimana saya bisa sholat berjamaah? Nah, kalau bunda-bunda tinggal berdua doang sama suami, ya maka solusinya suami sholat dulu berjamaah di rumah sama bunda. Nanti baru dia ke masjid. Cuma kalau nanti suaminya berangkat ke masjid, suaminya nggak bisa jadi imam, ya, karena orang yang salah satu syarat imam itu sholatnya jangan sholat yang mu'ada, sholat yang ngulangin. Ini kan suaminya berangkat lagi ke masjid karena tadi, misalkan gini, misalkan, ya, Zaid suami istri nih, ini suami istri, Pak, aku mau sholat jamaah dong, ya. Kalau suaminya bilang, ayo mah ke masjid, ya, ini kan emang suami yang ngajak, berangkat dah tuh, ya, ini udah enak nih, ada bodyguardnya. Baik, mama di rumah aja sholatnya berjamaah sama papa, maka suami ngimamin. Misalkan sholatnya sholat apa? Katakan sholat maghrib, suami ngimamin sholat maghrib. Nah, ini sudah jadi imam. Kalau suaminya pengen dapat tambahan pahala sholat di masjid, berangkat suaminya di masjid. Tapi ketika dia sampai masjid, dia nggak bisa untuk jadi imam. Kenapa? Karena sholat dia yang di masjid itu adalah sholat ngulangin dari sholat yang pertama. Ya, dan orang yang jadi imam nggak boleh sholat yang dia lakukan adalah sholat yang iadah. Gitu. Tapi kalau punya di rumah ada pembantu atau ada anak perempuan atau ada saudara perempuan, udah silakan bunda-bunda sholat di rumah, suaminya yang ke masjid. Dan sampaikan kepada suami yang ke masjid apa tadi? Kalau dia nyampe masjid, ya sholatnya upayakan berjamaah. Makanya, ya bunda-bunda sekalian, ini sebagian dari penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lumayan panjang dan ada beberapa pembahasan penting di situ yang sayang kalau kita lewatkan. Ya, demikian langsung kita buka sesi tanya jawab. Mohon maaf suara saya agak bindeng dan mata juga agak lumayan redup-redupan. Baru pulang subuh tadi. Jazakallah khair Ustadz Ridho, Masya Allah, tabarakallah, ilmunya benar-benar luar biasa banget ya tentang keistimewaan sholat. Baik Bunda, kita buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Bunda Ira yang raise hand. Silakan dibuka suaranya Bunda Ira. Ya. Terima kasih Bunda Liswi. Jazakallah khair Ustadz. Langsung aja Ustadz. Yang saya tanyakan mengenai sholat berjamaah, bagaimana hukumnya sholat berjamaah yang melalui televisi maupun streaming, Ustaz. Terus yang kedua, hukumnya sholat berjamaah jika makmumnya ada di bawah tanah misalnya, terus imamnya ada di lantai atas, Mas. Ustaz. Itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Pertama, apa hukumnya kita bermakmum lewat live streaming ya? Lewat live streaming. Dan apa hukumnya sholat berjamaah dengan imam yang ada di bawah tanah? Saya jawab yang kedua dulu. Hukum sholat berjamaah dengan imam yang ada di bawah tanah ini menakutkan. Karena imamnya berarti udah di kuburan ini. Di bawah tanah soalnya. Maksudnya mungkin kitanya di lantai 2, imamnya di lantai 1 gitu. Baik. Imamnya di lantai. Ya, imamnya di
imamnya di lantai atas, makmumnya Oh, di imamnya lantai di lantai bawah. atas. Oh, gitu. Oke. Imamnya lantai atas, makmumnya di lantai bawah. Baik. Eh, ini saya kasih dulu tentang syurutul qudwah, ya, syarat sholat berjamaah. Nanti dari situ Bunda akan tahu sendiri apa jawabannya. Artinya jawabannya ada di situ. Begini, syarat berjamaah, ya, syarat berjamaah. Satu, al-ilmu bintiqolatil imam, ya. Si makmum harus tahu proses perpindahan imam dari rukun ke rukun. Kalau makmum nggak tahu perpindahan imam dari rukun ke rukun, otomatis nggak sah, ya, batal bahkan sholatnya. Sholat si makmumnya tapi yang batal, sholat imamnya enggak. Yang kedua, ada kalanya sholat berjamaah dilakukan di dalam masjid, ada kalanya sholat berjamaah dilakukan di luar masjid. Kalau sholat berjamaah itu dilakukan di dalam masjid, maka, ya, yang disyaratkan hanya al-ilmu bintiqolatil imam. Si makmum harus tahu proses perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Jarak bukan masalah selama sholat yang dia lakukan di dalam masjid. Maka dalam hal ini, misalkan, ya, imam adanya di mihrab, terus makmum adanya di pojok masjid, tapi masih di dalam masjid. Tapi, makmum, ente tahu nggak nih ntar kalau imam ruku? Oh, tahu saya, ngelihat atau mendengar. Nah, maka jamaah tersebut sah, ya. Bahkan kalau seandainya misalkan di pojokan masjid ada ruangan buat naro vakum cleaner, tapi di situ cukup buat satu orang sholat. Bahkan kalau dia tutup pintunya, selama dia masih tahu perpindahan imam, imam di masjid, makmum di dalam masjid, maka sah berjamaahnya. Maka dalam hal ini, kalau imamnya di lantai atas, makmumnya di lantai bawah, selama dua lantai tersebut masuk ke dalam wakaf masjid, sah sholatnya. Selagi si makmum tahu posisi perpindahan imam. Ya. Baik. Kalau jamaahnya di luar masjid, jamaah di luar masjid, atau, ini model kedua ya, atau imamnya di masjid, sebagian makmum di masjid, lalu jarak antara makmum terakhir yang ada di dalam masjid dengan makmum berikutnya yang ada di luar masjid, itu disyaratkan maksimal jaraknya 300 hasta. Contoh, imam sholat, makmum ini contoh di luar masjid ya, di lapangan misalkan, di lapangan. Satu, imam sholat di lapangan nih. Terus baris pertama makmum, baris kedua makmum. Nah, dari baris kedua ke baris ketiga, jaraknya lebih dari 300 hasta, maka baris ketiga nggak sah sholatnya. Ya. Walaupun dia tahu pergerakan imam. Walaupun dia tahu pergerakan imam. Oh, saya ngelihat kok dari jauh. Oh, ada videotron. Oh, ada streaming. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena Anda dan dia bukan sama-sama di dalam masjid, melainkan di luar masjid. Jadi kalau di luar masjid, syaratnya harus tahu pergerakan imam, dan yang kedua juga jangan lebih jarak antara Anda dengan imam atau antara Anda dengan makmum yang paling terakhir melebihi 300 hasta. Kurang satu syarat, batal. Begitu. Begitu juga kalau misalkan imamnya di dalam masjid, makmum di dalam masjid. Baik. Dari makmum di dalam masjid nggak ada jamaah. Ada lagi jamaah 300 hasta. Itu juga sama. Ya, nggak sah. Gitu. Jadi
Baik, ada satu lagi, mumpung ingat. Bagaimana, kan tadi udah kita bilang Bunda ya, bahwa kalau kita sama-sama di dalam masjid, syaratnya cuma satu, al-ilmu bintiqolatil imam. Kita tahu pergerakan, perpindahan imam dari rukun ke rukun yang lain. Baik, bagaimana kalau ruangan tersebut bukan masjid, tapi rumah atau gedung, ya? Imam di lantai atas, makmum di lantai bawah, atau bahkan sebaliknya. Nah, maka selain syarat al-ilmu bintiqolatil imam, ada syarat namanya adamul izwiror walin'itof lil wusul ilal imam. Apa itu maknanya? Gampangannya begini. Saya kasih yang gampangannya aja. Ini di rumah kita sholat atau di gedung. Imam di atas, makmum di bawah. Bukan masjid nih ya. Imam di atas, makmum di bawah. Ya. Kayak kita disediain layar. Jadi imam ruku, kita ruku, tahu. Kita tahu imam ruku. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Selama kalau kita nyampe ke imam itu, kita kudu muter. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Bisa sah sholat kita dengan orang yang dengan imam yang ada di atas. Ini di luar masjid nih ya, sekali lagi di luar masjid, di bangunan. Sah sholat kita di luar masjid, di bangunan, dengan imam yang ada di lantai 2, selama saya bisa menggapai imam tanpa harus balik badan. Gambarannya gimana? Imam sholat mau di lantai 2. Ada tangga depan saya. Ya, atau posisi tangga nggak harus di depan saya sekali. Posisi tangga ada di depan, imam di atas. Kalau saya menggapai imam tanpa harus putar badan, maka kondisi bangunan yang seperti ini dianggap sah sholat berjamaah kita dengan imam yang ada di lantai 2. Tapi kalau imam di lantai 2, kita di lantai bawah, dan untuk bisa sampai ke si imam, kita harus putar badan karena tangganya ada di belakang, itu nggak sah sholat jamaah kita. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk pertanyaan pertama, sholat nggak sah nggak sholat kita berjamaah dengan lewat streaming. Nah itu, kalau misalkan streamingnya antara Bandung dengan Jakarta, atau bahkan kita antar kecamatan, bahkan antar kelurahan dan antar RT sekalipun, kalau ada gap, ya ada jarak antara imam dengan kita melebihi 300 hasta, maka nggak sah sholat kita. Ya, bukan cuma jamaahnya aja batal, sholatnya juga batal. Ya, jadi syaratnya apa tadi? Harus tahu pergerakan imam dan jangan ada jarak lebih dari 300 hasta. Ya, sedangkan untuk sholat yang beda bangunan tadi, beda lantai tadi, syarat ya, kalau memang misalkan kalau itu di dalam masjid sah, mau tangganya di depan, mau tangganya di belakang sah kalau di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid, di bangunan yang bukan masjid, rumahkah itu atau apa namanya gedungkah itu, maka syaratnya satu, al-ilmu bintiqolatil imam, kita tahu perpindahan imam, dan yang kedua juga jaraknya tidak melebihi 300 hasta, dan yang ketiga kita harus bisa menggapai imam tanpa harus putar balik badan. Begitu Bunda. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bunda Ira. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Mohon maaf ada sedikit tambahan. Beberapa komunitas menggunakan apa namanya berpraktek demikian. Ya, ini umumnya dari madhab Hambali dan madhab Maliki, sebagian ada yang memperbolehkan sholat berjamaah via streaming. Ya, dan ada kitab membahas itu, dituliskan oleh Sidi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya ujungnya itu fi ahkamis sholati khalfal midya. Bahkan zaman itu belum ada live streaming, masih pakai media. Media itu apa? Radio. Boleh nggak kita bermakmum lewat radio?
ya. Cuman yang pasti kalau kita sholat berjamaah via streaming, ya kita mau berjamaah sama yang di mana, itu ada tambahan syarat juga. Misalkan gini, anggap Bunda Ira ngikutin pendapat yang memperbolehkan. Tapi memperbolehkan ini apa namanya, ketika kita ngikutin pendapat yang memperbolehkan untuk sholat bermakmum lewat streaming, misalkan kita ngikutin madhab Hambali, kita juga harus tahu semua syarat-syarat yang mereka tentukan. Dan bukan cuma itu, kalau kita ngerjainnya di Indonesia, terus kita bermakmum dengan yang ada di Arab Saudi, itu kita mesti seragam waktu. Ya, Bunda mau bermakmum sama Al-Imam Sudais di Mekah, udah tahu jadwal beliau kita. Hari ini beliau ngimamin sholat maghrib. Tapi maghribnya kan udah di kita duluan. Mereka di sana sholat maghrib, kita di sini udah sholat isya. Jadi secara waktu saja sudah berubah. Nah, kata jemur pakaian, ngajarin kamu kemudian berpacaran. Baik. gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin masih ada satu pertanyaan. Saya kasih kesempatan untuk bunda-bunda yang ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz. Silakan. Oke. Masih adakah pertanyaannya, Bunda? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kajian kita disudahi sampai di sini, Ustadz ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6.30, Ustadz juga harus istirahat nih. Sedang tidak enak badan tadi terlihat ya. Ustadz lelah sekali sepertinya. Mohon maaf ya Ustadz, tapi terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu di kajian Muslimat Taca. Mungkin Bunda Sufi ingin menambahkan kepada Ustadz Ridho. Ya, terima kasih Bunda Liswi. Ustadz Ridho, jazakallah khairan Ustadz Ridho. Allah Sehat selalu. iklimukum. Insya Allah nanti bisa ketemu offline ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Salam hormat Bismillah. Ahmad Mustaba yang masih kita tunggu kabarnya. Kapan bisa ditanya ya, sudah siap tunggu. Iya Ustadz, terima kasih banyak. Ini kajian hari ini nih kita nambah ilmu lagi ya Bunda-Bunda ya tentang powerful sholat berjamaah. Seperti itu ya Bunda-Bunda ya. Sudah Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi Ustadz, Bunda-Bunda semuanya ya. Mbak Liswi, saya kembalikan lagi. Iya baik, terima kasih Bunda Sufi. Ustadz mohon maaf, ini sepertinya ada satu pertanyaan di kolom chat, boleh? Masih ada waktu Ustadz? Apa pertanyaannya? Oke, satu aja. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki yang belum balik 7 tahun sudah minta imamin sholat? Gimana Bunda? Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki yang belum balik usianya 7 tahun sudah minta imamin sholat? Maksudnya minta imamin, kita anaknya jadi ini imam dia atau kita jadi dia imam. jadi anaknya Dianya minta yang jadi dijadiin imam. Iya. Baik. Dianya minta dijadikan imam. Iya betul Ustaz. Dan belum balik. Belum. Oke. Yang pertama kita lihat syurutul imamah ya. Siapa-siapa aja sih yang bisa menjadi imam ya. Siapa-siapa aja nih yang boleh jadi imam. Yang pertama yang bisa menjadi imam itu muslim, akil. Kemudian terkait keabsahan ibadah itu adalah baligh ya. Terkait keabsahan keabsahan sholat itu adalah disyaratkan dia baligh. Kalau dia belum baligh, dia mumayyiz ya, sholatnya sah, tapi kan dia tidak mukhatab, dia tidak dibebankan kepadanya syariat gitu, tidak dibebankan kepadanya syariat. Nah, maka dari itu sholatnya tapi tetap sah ya, sholatnya tetap sah untuk dia melakukan sholat tersebut walaupun dia itu adalah orang yang belum diberikan kepadanya wewenang untuk menjadi untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Nah, maka dari itu
ketika seseorang itu diperintah dia mengimami, ya, diupayakan yang imam itu adalah orang yang sudah baligh. Kenapa? Karena kita punya keyakinan orang itu sholatnya memang betul-betul sudah muwajjah alaihil khitab, sudah dihadapkan kepadanya itu pembebanan terhadap syariat, gitulah bahasa sederhananya demikian, ya, bahasa sederhananya demikian. Jadi untuk yang belum balik, ntar dulu, ya, jangan jadi imam dulu, ya, jangan jadi imam dulu, Tunggu sampai diupayakan balik ya Ustaz ya. tunggu sampai balik, ya. Hakada. Baik. Ustaz mungkin boleh ditutup dengan doa. Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahikul ahwal hadrati sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maula bilal badril mutalal anallahu ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin warzuqna kamal ikhlasul yaqin wa yathabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdil lana jamil hajat yakfir lana jamil muhimmat yakfir lana kulla dunub wa yasrana kullal uyub yakshif anna kullal kurub wa yamla barakatil kathratil amwali kullal juyub barik hadzal masjid man shalla fihi wa man anfaqa tabarra wa darasa fi unshir hadhihi barakat wal khairat ila jamil ummatil islamiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ridho atas ilmunya yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Mohon izin boleh kita dokumentasikan sejenak Ustaz? Siap. Fadol. Dan nanti jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada sedikit pengumuman. Namun sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan Ustadz. Silakan dibantu dari Ustazah Anis, bisa? Siap. Baik, terima kasih. Monggo, benda-benda yang belum on cam, boleh on cam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Layar kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Benar. 1, 2, 3. Sampun. Baik, terima kasih banyak Ustazah Anis. Terima kasih Ustadz Ridho. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sehat selalu Ustadz ya. Untuk Ustadz dan Amin, juga amin, amin. Wa antun nakadzalik insyaallah. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Yo, saya pamit duluan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa langsung praktekin ya di kehidupan sehari-hari, apalagi ini tentang keistimewaan dari sholat berjamaah. Dan ada sedikit pengumuman yang ingin kami sampaikan, salah satunya adalah tentang informasi terkait buku ya. Buku yang sudah ada di layarkah tampilannya? Ada promo spesial untuk buku Hijrahku dan juga Merindu Baitullah. Ini persembahan dari Tanah Air Cinta Al-Quran ya, tentunya Inspiring Stories. Jadi yang membuat cerita di dalam buku-buku ini yaitu anggotanya Taca juga gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, bagi bunda-bunda yang ingin mendapatkan bukunya, ada promo spesial nih. Periode promonya 9 Juli sampai 17 Agustus, hanya 169 buku saja per bukunya ya, bagi bunda-bunda yang ingin memiliki buku cerita sharing atau inspiring stories dari Mas Taca ini, silakan menghubungi admin dari Taca, Tanah Air Cinta Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bunda Anis, apakah ada pengumuman yang lain? Atau dari Bunda Sufi? Sudah, Mbak Isfi. Sudah? Oke, baik.
Demikian bunda-bunda sekalian acara kajian Muslimat Tanah Air Cinta Al-Quran pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian Taca berikutnya juga dengan program-program Taca yang Masya Allah tabarakallah luar biasa pastinya ya. Saya Lucy Rafina pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat dan senantiasa disayang Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, sampai jumpa. Terima kasih. Semuanya.